Halo sobat semua, kami dari kelompok 12 akan membahas dan menjelaskan mengenai punktuasi. Sebelum itu, yuk kenalan terlebih dahulu sama anggota dari kelompok 12. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi atau pengertian dari punktuasi. Apa sih punktuasi itu? Nah, punktuasi adalah tanda baca berbentuk baik simbol-simbol tertulis untuk memahami fungsi dari naik atau turun, apa makna dari tutur yang disampaikan dalam tempo yang singkat atau dalam relatif yang lama. Setelah tahu dari definisi dari punktuasi, yuk kita lanjut ke jenis-jenis punktuasi. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari 14 jenis punktuasi. Disimak baik-baik ya. Jenis punktuasi yang pertama adalah titik. Titik lazim digunakan untuk menyatakan akhir dari sebuah tutur atau kalimat. Kalimat tanya dan kalimat perintah atau seru mengandung pula pengertian perhentian akhir, yaitu berakhirnya satu tutur. Maka tanda tanya dan tanda seru yang dipergunakan dalam kalimat tersebut selalu mengandung sebuah tanda titik. Semua singkatan kata yang mempergunakan inisial atau akronim tidak mempergunakan titik. Silakan disimak ya contohnya. Yang kedua, ada koma. Koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Nah, di sini banyak sekali fungsi koma. Kalian bisa simak ya. Dan simak juga contohnya. Yang ketiga, ada titik koma. Titik koma berfungsi sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Selain itu, titik koma berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Nah, jenis punktuasi yang keempat ada titik dua. Titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta di antara nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Kita beralih ke jenis punktuasi yang kelima, yaitu tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris, menyambung unsur-unsur kata ulang, menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal, dan dipakai untuk menguraikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Yuk, simak contohnya. Jenis punktuasi yang keenam adalah tanda pisah. Tanda pisah ini dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan, menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan pengganti atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi jelas. Dan tanda pisah juga berfungsi untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya sebagai berikut, dibaca ya. Yang selanjutnya adalah tanda elips. Tanda elips dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elips menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Untuk dapat memahami lebih lanjut, kalian bisa pahami contoh yang sudah kami cantumkan. Yuk lanjut. Di sini, yang kedelapan adalah jenis punktuasi yaitu tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disasingkan atau yang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Selanjutnya,
jenis punktuasi yang ke-9 adalah tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Baca contohnya ya. Selanjutnya, jenis punktuasi yang ke-10 adalah tanda kurung. Tanda kurung ini memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah mengapit tambahan keterangan atau penjelasan dan mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicara. Nah, jenis punktuasi yang ke-11 adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini berbeda dengan tanda kurung yang sebelumnya kita bahas. Tanda kurung siku berfungsi untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung, mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Yuk, baca contohnya. Jenis punktuasi yang ke-12 ada tanda petik. Tanda petik ini memiliki banyak sekali fungsi. Nah, salah satunya adalah untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bacaan tertulis lainnya. Dilihat dari lambangnya, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan tanda petik? Simak contohnya ya. Yang ke-13 adalah tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini berbeda dengan tanda petik. Tanda petik tunggal berfungsi sebagai mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain, mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, simak ya di bawah ini. Yang terakhir ada tanda garis miring. Tanda garis miring ini berfungsi untuk dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim sebagai pengganti kata atau dan tiap. Nah, setelah membahas definisi dan jenis-jenis serta fungsi dari jenis-jenis punktuasi, yuk simak kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya, punktuasi ialah simbol atau tanda yang secara konvensional disepakati bersama oleh masyarakat pengguna bahasa sebagai pencerminan kembali bahasa lisan dalam bentuk aneka simbol atau lambang tulisan. Simbol-simbol itu mewakili berbagai bentuk ekspresi dengan perbedaan variasi kecepatan, keras lembut, serta intonasi atau lagu kalimat yang berlainan. Nah, kita sudah selesai nih. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan kami jelaskan dapat dipahami ya. Terima kasih.